Coba lu inget-inget lagi, ada satu game yang pernah bikin warung kopi rame sampai tengah malam, anak sekolah teriak-teriak push rank, hubungan pertemanan retak gara-gara bintang. Bahkan orang tua pun hafal kata mabar. Game itu bukan PUBG, bukan Free Fire, dan juga bukan AoV, tapi Mobile Legend. Pertanyaannya, kenapa dari sekian banyak game mobile itu yang bertahan jadi raja itu justru cuma ML? Kalau ngomongin game paling berpengaruh di Indonesia nih ya, jujur aja, satu nama yang nggak akan bisa dihapus ya Mobile Legend. Mau lu suka atau benci, mau lu player lama atau yang udah pensi, kita harus ngaku sih, ML itu pernah jadi raja game di Indonesia nih. Bahkan masih jadi fenomena sosial sampai sekarang. Ini bukan sekedar game sih, ini tuh udah jadi tempat nongkrong virtual, tempat cari temen, tempat cari pacar, tempat marah-marah. Bahkan buat sebagian orang itu ML itu udah jadi tempat cari uang. Tapi kok bisa ya, game yang awalnya diremehkan ini malah jadi monster besar di Indonesia. ML pertama kali rilis itu di tahun 2016. Waktu itu pasar game mobile di Indonesia itu sebenarnya lagi rame-ramenya sih. Tapi belum ada game yang benar-benar mengikat hati massa. Kebanyakan ya orang-orang masih main COC atau ya game-game offline lah. Mungkin ya main warnet atau main PS lah. Genre MOBA sendiri waktu itu ya terkenal susah. Orang-orang taunya ya cuma Dota atau LOL. Masalahnya nih ya, game MOBA dulu itu identik dengan PC berat, butuh laptop, butuh waktu yang lama, dan nggak semua orang punya fasilitas kayak gitu. Nah, disinilah ML datang itu bawa solusi. MOBA tapi versi HP, lebih ringan, lebih cepat, gratis, dan juga bisa mabar kapan aja. Dan pasar gamer Indonesia itu langsung nyangkut. ML datang itu di saat HP murah itu mulai menyebar. Ini jadi faktor yang paling penting yang sering dilupain sih. Tahun 2016 sampai 2018-an itu masa dimana HP Android murah itu mulai meledak. Mulai dari Xiaomi, Oppo, Vivo, sampai Samsung J series. Speknya ya nggak gila-gila banget. Nah, kalau game terlalu berat, ya auto skip. Tapi developer ML itu pintar. Dia buat itu game dengan ukuran kecil, settingan grafik bisa direndahin, nggak terlalu makan memori, masih playable lah di HP kentang. Tapi itu dulu, sekarang udah kagak sih. Artinya apa? Hampir semua kalangan tuh bisa main. Anak sekolah bisa main, mas-mas warko bisa main, pengangguran bisa main, ojol bisa main. Bahkan bapak-bapak pun ada yang main ML. ML itu bukan game elit sih, ML itu game rakyat. Dan game rakyat itu ya cepat viral. ML itu juga gamenya cepat, nggak ribet, dan ya langsung nagih lah. Ini pembeda besar antara ML dan MOBA lain sih. Kalau Dota atau LOL itu satu match itu lama banget, dan juga butuh PC atau laptop lah untuk mainin game itu. Sedangkan Mobile Legend, karena matchnya cepet, orang-orang jadi bilang, ah satu game lagi ya. Dan kalimat satu game itu berubah jadi 5 jam. ML itu gampang diakses, dan game yang gampang diakses itu sama dengan ya gampang bikin candu. Fitur mabar di ML ya bikin pertemanan makin nempel. Indonesia itu negara komunal. Kita suka rame-ramean, kita suka nongkrong, suka main bareng. ML sangat ngerti budaya ini karena ya gampang invite, gampang bikin room. Akhirnya ya ML bukan cuma game solo, tapi aktivitas tongkrongan. Jujur ya, game yang bisa jadi obrolan harian itu akan susah mati sih. Dan ML itu berhasil jadi bahasa universal anak muda saat itu. Bahkan sampai sekarang. Tarik ML sampai sekarang itu ya karena hero-nya juga banyak ya. Hero-nya banyak, desainnya menarik, dan juga nggak terlalu kompleks lah hero-nya. Muntun itu ngerti satu hal, player Indonesia itu suka karakter yang keren, gampang dipahami, dan juga flashy. Dan setiap hero itu pasti punya image lah. Ya lu pastilah pernah lah seliweran di TikTok ya kan. Ada ya hero ML yang ibarat itu ada backsoundnya tersendiri untuk satu hero inilah. Pasti ada lah ya. Jadinya itu ya, player tuh gampang kayak ngerasa gue ser ini nih, gue hyper nih, gue tanker nih. Kayak gampang banget itulah. Orang itu jadi punya identitas dalam game. Dan kalau orang udah punya identitas, ya dia jadi susah lepas. Muntun juga ya gila-gilaan banget ya marketing di Indonesia. Banyak game yang bagus itu gagal itu karena marketingnya lemah. Tapi Muntun, mereka agresif banget. Bahkan hampir semua kreator gaming Indonesia itu waktu itu cuma main ML. Lu sebutin aja lah. Sebenarnya kontennya monoton sih, tapi kayak seru aja ditonton gitu. Lu lihat aja lah ML zaman dulu, Savage Moment,
coba hero ini, coba skin ini, top global gameplay, hero baru rilis tapi rusak, nge-troll di rank. Feed sosial media itu juga penuh dengan ML. Orang tadinya nggak main pun ya jadi penasaran. Marketing digital dikombinasikan dengan kreator lokal, ya jadinya ledakan. Turnamen e-sport ML juga terlihat ML juga makin bergengsi. Ya meskipun ya nggak segede turnamen Dota atau CS2 ya. Ini sih jadi pukulan telak sih buat kompetitornya ya. Karena ML itu nggak cuma jual game, tapi jual mimpi. Kayak munculnya MPL, MSC, bahkan M-Series. Ya para player malah ngerasa, anjir, main game ini bisa jadi pro player, main game aja bisa dibayar. Dan Indonesia itu suka kompetisi. Ketika tim-tim kayak RRQ, EVOS, Onyx itu mulai terkenal, ML itu berubah dari game biasa jadi budaya e-sport. Orang-orang itu nggak cuma main, orang-orang pada nonton, orang-orang pada fanatik dukung timnya. Ini tuh bikin umur game itu jauh lebih panjang. Dan pertanyaannya, kenapa kok ML bisa menang sama saingan-saingannya? Kalau kita tarik ke belakang ya, saingan ML itu setahu gue cuma ada dua sih. Dulu itu ada AoV, sekarang itu ada AOK. Tapi kita bahas AoV aja nih ya. Dulu pesaing terkuat ML itu AoV. Dan jujur aja nih ya, secara grafis AoV itu bagus banget sih. Secara lisensi hero juga AoV itu keren-keren. Tapi sayangnya AoV itu kalah di beberapa hal. Yang pertama karena AoV terlalu berat lah buat HP saat itu. Kan zaman dulu ini kan banyak HP kentang nih ya. Ya HP kentang ya pada nge-lag. Gameplaynya juga AoV itu lebih kaku ya, nggak secepat ML. Dan juga AoV itu kurang membumi. Maksudnya AoV itu terasa lebih formal ya. Sedangkan ML itu lebih chaos dan lebih barbar lah. Ya ala-ala orang Indonesia banget lah. Orang Indonesia kan suka ya game yang rame dan brutal ya. Ya makanya kan ML itu lebih populer. Dan kok bisa ya ML itu masih bertahan saat PUBG dan Free Fire itu datang. Waktu game Battle Royale masuk nih ya, banyak yang kira ML itu udah tamat. Ternyata enggak, karena game genre Battle Royale itu ya, itu butuh fokus yang tinggi, map yang luas. Satu game itu bisa lama banget lah. Sedangkan ML itu langsung tempur, langsung baku hantam, langsung emosi. ML itu punya kepuasan instan ya. Dan manusia itu suka kepuasan instan. Dan juga sistem skin, sistem event, dan gacha itu bikin player susah cabut. Muntun itu jago banget lah bikin playernya stay. Caranya ya update terus menerus, update skin, update hero, dan update lain-lain lah. Skin di ML itu bukan cuma kosmetik sih. Ya mungkin ya nggak nambah atribut apa-apa, nambah sih. Tapi kadang itu skin itu jadi simbol kesultanan, simbol gengsi. Belum lagi kalau ada event collab ya, collab sama anime lah, collab sama SpongeBob lah, skin zodiak, skin kolektor, skin aspiran. Player yang udah investasi uang plus waktu dan akunnya, ya biasanya susah pensiun karena ya ada rasa sayang banget nih akun gua. ML juga nih ya, pinter banget adaptasi dengan player Indonesia. Ini jujur penting banget sih. Muntun itu sering banget lah bikin event lokal, gandeng influencer lokal. Mereka tuh nggak jual game dari jauh, mereka tuh masuk ke komunitasnya. Dan ketika komunitasnya merasa diperhatikan, komunitasnya itu akan loyal. ML itu bukan sekedar game sih, tapi udah jadi fenomena sosial. Puncaknya itu di sini. ML itu bukan cuma aplikasi, dia tuh jadi bahan meme, bahan bercandaan, bahan status WA, bahan putus pacaran. Jadi kenapa ML itu bisa jadi raja game di Indonesia? Ya karena dia datang itu di waktu yang tepat, di perangkat yang tepat, dengan gameplay yang tepat juga. Dan marketingnya juga bisa dibilang pintar ya. Kalau dibilang sempurna, ML juga bukan game paling sempurna sih, tapi dia game yang paling ngerti pasar Indo ya. Dan saat kompetitor lain sibuk jual kualitas, ML itu jual sesuatu yang lebih penting, yaitu kebiasaan. Begitu satu tongkrong main ML, semuanya ya ikutan. Begitu e-sport ML meledak, nama ML juga jadi abadi. Makanya sampai sekarang, mau dihujat, mau dipuji, mau dibilang game gak ramah sekalipun, satu fakta yang gak bisa dibantah sih, ML itu adalah salah satu game paling sukses dalam sejarah Indonesia. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga isi di kolom komentar. Kita bahas apa lagi selanjutnya. See you next video guys. Peace out. Bye bye.